Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun secara online begitu, secara asinkronus pada mata kuliah teknik-teknik konseling. Pada kesempatan ini akan kita bahas terkait salah satu teknik konseling yakni biblioterapi. Mungkin adik-adik sudah sering kali mendengar terkait dengan teknik konseling biblioterapi ini. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai teknik konseling biblioterapi. Sedikit mengenai sejarah teknik konseling biblioterapi. Teknik konseling ini banyak awal mula perkembangan teknik konseling biblioterapi ini adalah digunakan oleh para librarian atau pustakawan untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah psikologis, di antaranya pada akhir atau setelah Perang Dunia Kedua selesai, banyak tentara yang mengalami depresi karena perang tersebut, sehingga para librarian memutuskan untuk menggunakan buku sebagai salah satu teknik untuk membantu mereka mengatasi depresi yang mereka alami. Pada masa itu banyak sekali tentara yang terbantu oleh buku-buku yang diberikan oleh librarian seperti itu, sehingga biblioterapi digunakan sebagai salah satu rujukan dalam mengatasi beberapa masalah psikologis. Baik adik-adik semuanya, sebelum saya menjelaskan terkait teknik ini, mungkin adik-adik juga sudah banyak membaca buku yang memberikan insight atau pemahaman bagi adik-adik. Memang tidak dipungkiri ya bahwa buku itu banyak memberikan selain informasi juga memberikan insight-insight baru, hal-hal yang bisa memotivasi kita menjadi orang yang lebih positif. Contohnya adalah bagaimana kita membaca buku mengenai perjuangan-perjuangan ya, mengenai struggle-struggle ya, dan kita memiliki semangat yang sama seperti dalam tokoh tersebut ya. Contohnya misalkan ketika kita membaca mengenai membaca buku Anak Singkong misalkan, kita di buku itu membaca, memahami, menghayati bagaimana tokohnya itu bergelut untuk berjuang dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Nah, cerita-cerita tersebut tentu menginspirasi kita untuk melakukan perjuangan yang hampir sama dengan yang tokoh dalam buku tersebut kemukakan. Kurang lebih begitulah gambaran biblioterapi, hanya saja dalam teknik konseling ini dikemas menjadi sebuah bahan dalam proses konseling seperti itu. Baik adik-adik semuanya, mari kita mulai dengan definisi mengenai biblioterapi atau bibliokonseling seperti itu ya. Jadi biblioterapi ini a technique for structuring interaction between client and counselor. Jadi sebuah teknik terstruktur untuk mengelola interaksi antara konseli dan konselor ya, based on mutual sharing of literatur, berdasarkan sharing literatur yang sama gitu. Biblio in fulfilling the client need to solve their problem. Untuk memenuhi kebutuhan konseli untuk mengatasi masalahnya atau situasinya ya. It can also be understood as a form of supportive counseling. Ini juga bisa dipahami sebagai salah satu bentuk konseling yang suportif ya, di mana konselor memilih secara selektif bahan bacaan yang akan digunakan. Seperti itu. Ada lagi yang mendefinisikan biblioterapi
Ya, the use of books as a part of the counseling process. Jadi penggunaan buku sebagai bagian dari proses counseling. Yang ketiga, bibliocounseling or bibliotherapy is technique used by counselor today to modify their ways of thinking. Jadi biblioterapi atau bibliocounseling adalah salah satu teknik yang digunakan oleh konselor untuk memodifikasi cara berpikir konseling. Dari ketiga definisi ini dapat kita simpulkan bahwasannya biblioterapi itu adalah proses konseling yang menggunakan media buku untuk membantu konseling memodifikasi cara berpikirnya. Seperti itu adik-adik semuanya. Mungkin adik-adik bisa membaca mengenai, memahami definisi terkait dengan biblioterapi dari berbagai sumber ya. Kemudian apa asumsi yang mendasari teknik konseling biblioterapi adalah konseling perlu mampu mengidentifikasi karakter yang memiliki pengalaman yang sama dengan konseling ya. By reading a book and being able to identify with a character, klien atau konseli dapat mempelajari bagaimana mengatasi masalah, mengungkapkan emosi, dan mendapatkan arah yang baru atau petunjuk baru, dan mengeksplorasi new life in thinking, seperti itu. Jadi asumsinya begitu, bahwa konseling itu perlu mengidentifikasi cara-cara orang mengatasi masalahnya, mengekspresikan emosinya, dan juga mendapatkan arah atau insight baru dalam hidupnya. Terkadang begitu kan ya, dalam proses konseling kita kehilangan loss gitu, kehilangan arah. Ini asumsi biblioterapi itu adalah agar tadi konseli memiliki alternatif solusi, mampu merilis emosi dan mendapatkan insight yang baru. Selanjutnya adalah tujuan biblioterapi. Yang pertama, teaching constructive and positive thinking, mengajarkan cara berpikir yang konstruktif dan positif. Karena tidak semua orang memiliki cara berpikir yang positif dan konstruktif. Bahkan banyak konseli yang merasa memiliki masalah, padahal salah satu hal yang mendasari masalahnya adalah cara berpikirnya yang tidak positif dan tidak konstruktif, seperti itu. Yang kedua, encouraging pre-expression of problems atau katarsis ya. Ini sebagai bentuk katarsis. Yang ketiga, membantu konseli dalam menganalisis perilakunya. Yang keempat, menggambarkan atau membantu konseli mencari alternatif solusi untuk masalahnya. Dan yang kelima adalah universality, artinya konseli mengidentifikasi orang-orang atau mengidentifikasi masalah yang dialami oleh orang lain. Karena apa? Karena ketika kita memahami bahwa kita bukanlah satu-satunya orang dengan masalah tersebut, ya, biasanya ada perasaan ringan, lega. Oh, ternyata orang lain juga memiliki masalah yang sama dengan yang saya miliki, seperti itu. Hal-hal tersebut biasanya meringankan kita, mengeringankan perasaan kita akan masalah tersebut. Contohnya misalkan kita akan merasa lebih menderita ya, atau desperado atau sengsara ya, apabila kita satu-satunya orang di kelas yang mendapatkan nilai teknik konseling itu C, yang lainnya A semua. Tapi kalau kita tahu bahwasannya di kelas itu banyak juga yang C, mungkin perasaan kita lebih ringan, seperti itu ya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi tujuan biblioterapi. Selanjutnya adalah terkait manfaat biblioterapi. Tadi agak sedikit mirip dengan tujuan, mendorong pemikiran rasional pada konseli. Konseli memiliki insight tentang dirinya yang mungkin belum pernah dikenali. Dari membaca itu mungkin kita memahami, oh ternyata saya juga memiliki loh sifat seperti ini. Saya memiliki loh kegigihan, saya memiliki tanggung jawab loh, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya, sebelum membaca itu,
mungkin adik-adik tidak atau konseli tidak mengenalinya. Selanjutnya, mendiskusikan tentang berbagai masalah, mengkomunikasikan nilai-nilai dan sikap baru. Untuk tahapan biblioterapi, ada beberapa ahli biblioterapi menjelaskan tahapan yang berbeda, tetapi sebetulnya intinya sama ya, yakni diantaranya nih ya, Haynes dan Berry menjelaskan beberapa tahapan bibliocounseling, yakni memilih media yang tepat, membaca buku, inkubasi, dan diskusi. Sedangkan dari Abdullah, tahapan biblioterapi diantaranya identifikasi, seleksi, presentasi, dan follow up. Tetapi kalau saya baca dan amati, tahapan-tahapan ini intinya sama ya. Yang pertama kita mengidentifikasi kebutuhan konseli itu apa. Artinya apa? Oh, konseli itu nampaknya butuh untuk memiliki daya juang yang lebih keras lagi. Nah, seperti itu. Atau misalkan konseli nampaknya ini memiliki perlu memiliki citra diri yang lebih baik atau body image yang lebih baik terhadap dirinya, seperti itu. Selanjutnya adalah memilih media yang tepat, artinya kita memiliki kita memilih buku bahan bacaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konseli. Kemudian konseli selanjutnya membaca bukunya. Kemudian kalau dari Haynes dan Berry itu ada proses inkubasi, yakni adalah proses proses mencerna atau memahami atau menghayati dari konseli terhadap bacaannya. Yang terakhir adalah diskusi. Dari Abdullah yang saya baca dari Bradley juga, dia memang tahapannya namanya agak beda, tapi intinya sama-sama saja. Yang pertama adalah identifikasi, seleksi, presentasi, dan follow up, seperti itu. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tahapan biblioterapi dari Bradley. Yang pertama ini tahapan dari Bradley itu ada 4 ya, tadi sudah disebutkan, identifikasi, seleksi, presentasi, dan follow up. Pada tahap identifikasi ini, berdasarkan hasil konseling pada tahap awal, konselor mengidentifikasi kebutuhan konseli. Kebutuhan konseli ini dapat berupa peningkatan keterampilan, kemampuan konseli untuk memahami masalah yang dihadapinya, atau kebutuhan untuk memahami berbagai alternatif penyelesaian masalah. Contohnya misalkan, adik-adik memutuskan atau adik-adik setelah proses konseli di awal asesmen menyimpulkan bahwa konseli ini perlu memiliki konsep diri atau efikasi diri belajar yang lebih positif, yang lebih baik. Oleh karena itu, adik-adik mencarikan materi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan konseli, seperti itu. Atau mungkin adik-adik menilai bahwa konseli ini, dia perlu untuk memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, agar dia memiliki prasangka yang lebih baik terhadap orang lain, misalkan. Maka adik-adik mencarikan materi yang sesuai. Nah, tahap identifikasi ini jangan sampai kita miss, dalam artian harus betul-betul akurat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konseling, karena ketepatan dalam identifikasi akan mempengaruhi seberapa cocok atau seberapa akuratnya kita memilih materi. Jadi kalau identifikasinya keliru, maka mungkin kita akan memberikan bahan bacaan yang juga keliru kepada konseling. Nah, dalam hal ini kita harus betul-betul jeli seperti itu. Yang kedua adalah tahap seleksi. Pada tahap ini terdiri dari beberapa langkah atau hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, konselor memilih buku yang tepat dengan situasi konseli. Tadi yang sesuai dengan kebutuhan konseli, ya. Apa yang dibutuhkan oleh konseli. Yang kedua, cerita dalam buku harus level dengan pemahaman konseli. Kita tahu ya, buku itu jenisnya banyak. Ada yang mudah dicerna, ada juga yang seperti cerita-cerita abstrak yang kita perlu
pemahaman tingkat tinggi untuk memaknainya. Oleh karena itu, kita harus paham betul level pemahaman konseli sehingga nanti disesuaikan dengan buku yang kita pilihkan. Oleh karena itu, nanti poin yang kedua ini berhubungan dengan poin yang keempat. Konselor merekomendasikan buku yang pernah dibacanya dan sesuai dengan nilai dan tujuan konseli. Artinya, apa ya? Artinya kita merekomendasikan buku yang exactly atau yang betul-betul kita tahu isinya seperti itu ya. Agar sesuai juga dengan nilai dan tujuan konseli. Contohnya misalkan kita memberikan buku terkait dengan perjuangan seorang misalkan LGBT misalkan. Padahal kita tahu bahwa konseli kita tidak tidak setuju dengan LGBT misalkan, walaupun yang akan kita highlight adalah proses perjuangannya, tetapi tetap saja ada hal-hal yang kontradiktif dan tidak diterima oleh konseli. Tentu ini akan menghambat ya. Yang ketiga adalah karakter dalam buku harus dapat dipercaya. Artinya ketika kita ingin mengajarkan konseli untuk memiliki pemikiran yang rasional, yang konstruktif, dan juga positif, maka karakter dalam buku itu harus real, ya. Jangan kita memberikan buku misalkan terkait Doraemon ya, atau Nobita yang segala keinginannya bisa terkabulkan dalam secepat kilat gitu ya. Padahal yang ingin kita ajarkan kepada konseli adalah bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Ya mungkin nanti Anda harus betul-betul diperhatikan mana yang untuk anak kecil, misalkan remaja atau dewasa seperti itu. Tentu saja kalau untuk anak-anak, buku-buku yang fiksi itu atau yang cerita-cerita dongeng-dongeng itu mungkin bisa lebih efektif ya. Tetapi sekali lagi kita harus tahu level pemahaman konseli seperti itu. Yang kelima, materi biblioterapi atau bibliocounseling harus berisi karakter dan situasi yang dapat memberikan harapan yang realistis bagi konseli. Nah, itu tadi gitu ya. Kita ingin konseli itu memiliki misalkan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Tapi yang kita berikan adalah misalkan buku-buku yang imajinatif, yang magic kayak misalkan Aladdin ya atau Doraemon ya. Padahal buku-buku tersebut itu mengajarkan bahwa dengan kita memiliki jin atau dengan memiliki kucing peliharaan, hal itu dapat mengabulkan semua keinginan. Padahal bukan itu yang kita inginkan dan itu tidak realistis ya bagi konseli. Selain itu, tingkat minat membaca pada konseli adalah hal yang harus diperhatikan oleh konselor. Jadi kalau misalkan tingkat membaca konselinya tinggi, mungkin it's okay untuk memberikan buku-buku yang lebih tebal ya. Tapi akan bermasalah bagi konseli yang minat bacanya lebih rendah seperti itu. Selanjutnya adalah tahap presentasi. Pada tahap ini, konseli membaca buku di luar sesi konseling ya. Proses biblioterapi ini saya kira salah satu teknik konseling yang akan cukup memakan waktu karena selain harus membaca, selain konseli harus membaca, mereka juga harus menghayati ya. Yang namanya buku tidak bisa kita sekilas dua kilas gitu, seperti itu. Ini takes time ya, membutuhkan waktu. Selanjutnya, pada sesi konseling, konselor dan konseli mendiskusikan aspek-aspek penting dari buku. Nomor 3, konselor dapat meminta konseli menandai poin-poin penting dalam buku atau membuat catatan harian. Pengalaman saya melaksanakan biblioterapi ini memang kita yang pertama memberikan cukup waktu bagi konseli untuk membaca. Kita tanya kesanggupan konseli ini bisa sanggup berapa lama. Jangan dipaksakan karena yang ingin kita harapkan adalah konseli betul-betul memahami, bukan seberapa cepat bacaannya seperti itu.
Selama proses ini, konseli diminta fokus pada perasaan-perasaan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Selanjutnya, konselor membantu konseli dalam menunjukkan transformasi dalam perasaan, hubungan, dan perilaku tokoh cerita. Jadi, mungkin kita bisa membantu konseli untuk menghubungkan link-link atau pokok-pokok cerita dalam buku tersebut. Contohnya, kita ingin menunjukkan bagaimana seseorang yang kerja keras bisa mencapai cita-citanya. Kita bisa menunjukkan, coba lihat, misalkan pada awalnya dia adalah orang yang tidak dihargai oleh orang lain, orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain. Tetapi ketika dia bekerja keras, misalkan untuk mencapai cita-citanya, katakanlah misalkan untuk menjadi seorang insinyur, misalkan dia berhasil menjadi orang yang terpandang, dihargai, dan bermanfaat bagi orang banyak. Hal-hal tersebut yang harus kita bantu untuk menunjukkan transformasi pada konseli. Selanjutnya, konselor membantu konseli membandingkan antara konseli dengan tokoh cerita yang dibacanya. Coba sekarang kita internalisasi atau kita introspeksi atau refleksi ke dalam diri konseli, misalkan ya. Membandingkan memang kesannya bagaimana ya, tetapi dalam artian kita menginternalisasi cerita dalam buku tersebut pada kehidupan konseli seperti itu. Yang terakhir, konseli mengidentifikasi solusi-solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita dan mendiskusikan konsekuensinya. Ini yang paling penting sesungguhnya, konseli bisa mengidentifikasi alternatif solusi. Oh, memang saya ini harus lebih bagaimana, misalkan. Itu adalah akhirnya ya, tetapi dalam artian bantu konseli menemukan alternatif solusinya seperti itu. Solusinya bisa berupa kompetensi, keterampilan, ya, seperti itu. Yang terakhir adalah tahap follow up. Konselor dan konseli mendiskusikan apa yang telah dipelajari konseli mengenai dirinya dari identifikasi karakter dalam cerita maupun apa yang telah dicapai dari mengidentifikasi diri dengan tokoh cerita. Konselor juga perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya, untuk konseli seperti itu, sehingga ada panduannya atau guideline-nya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam biblioterapi. Yang pertama, motivasi konseli dengan mengenalkan kegiatan biblioterapi. Mengapa ini harus dilakukan? Karena memang sekarang ini proses kegiatan membaca ini sudah merupakan sesuatu yang mahal ya, terlebih karena konseli atau anak-anak ataupun orang-orang itu lebih suka menonton video di YouTube ya, mendapatkan informasi secara instan daripada menghabiskan berjam-jam dengan membaca. Mungkin sebelum sebelum boomingnya teknologi, kegiatan membaca merupakan hal yang menyenangkan. Tetapi sekarang saya kira orang-orang tuh atau anak-anak itu lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih atraktif, contohnya video ya, video-video yang di YouTube atau film dan lain sebagainya. Tentu ini kita harus berjuang keras mengenalkan kegiatan membaca ya. Karena salah satu buktinya dulu saya melaksanakan penelitian membandingkan antara sinematerapi dengan menggunakan film dan menggunakan biblioterapi dengan menggunakan buku. Ternyata dari hasil penelitian saya itu buku itu lebih efektif. Kenapa? Karena dalam proses membaca buku, aktivitas kognisi pembaca itu lebih tinggi daripada ketika menonton. Ya. Kalau menonton, kita itu kan sudah disuguhkan visualnya, audionya, ya, alurnya itu sudah disuguhkan. Kita tinggal nonton saja. Jadi lebih pasif. Tapi dalam buku itu kita aktif membayangkan, wah ini tokohnya seperti ini ya dalam bayangan saya, settingannya seperti ini ya, apa yang dialami mungkin kira-kira begini. Jadi kita tuh aktif membayangkan itu, menghayati sehingga lebih berbekas pada siswa seperti itu. Yang kedua adalah sediakan waktu untuk membaca. Sekali lagi,
kita harus lebih fokus pada kemampuan siswa untuk menghayati bacaan, bukan waktu atau durasi. Konseling harus membaca dalam sekian jam atau sekian hari. Saya kira itu bukan prioritas utama ya. Sediakan waktu inkubasi. Inkubasi itu apa? Untuk konseling menghayati isi bacaan seperti itu. Dulu waktu saya melaksanakan penelitian itu saya beri waktu seminggu untuk melaksanakan inkubasi tersebut ya. Kemudian yang keempat, konseling mungkin memiliki motif-motif sendiri pada tokoh cerita dan ini nanti ada di keterbatasan ya. Mohon maaf saya masukkan di sini. Selanjutnya penggunaan biblioterapi banyak digunakan secara luas untuk masalah-masalah seperti orang sakit, ditinggalkan orang yang disayangi, contohnya kematian, ya, perilaku merusak diri, self-harm, hubungan keluarga, ras dan prasangka, kecemasan dan depresi, citra tubuh, dan anak-anak dengan orang tua bercerai. Ini adalah hasil penelitian mengenai efektivitas biblioterapi untuk masalah-masalah tertentu seperti ini. Ini karena saya juga membacanya dari Bradley, mungkin ini adalah masalah-masalah yang banyak terjadi di Amerika pada dekade sekian ya, pada tahun sekian atau periode sekian. Tapi sekarang silahkan adik-adik amati apa masalah-masalah yang sering terjadi pada zaman ini di Indonesia ya. Mungkin wah kita melihat nih di Indonesia ini sekarang banyak bullying misalkan. Maka hal itu bisa dijadikan pertimbangan untuk penggunaan salah satunya biblioterapi seperti itu. Adik-adik, biblioterapi juga memiliki yang terakhir ya, ini keterbatasan ya. Apa saja keterbatasannya? Teknik biblioterapi akan kurang efektif apabila pertama, konseling kurang memiliki pengalaman sosial dan emosional, lari ke dalam hayalan dan defensif. Jadi dia tidak bisa membayangkan senangnya mendapatkan penghargaan, contohnya dia tidak bisa membayangkan atau senangnya mendapatkan teman, contohnya karena dia tidak memiliki pengalaman sosial dan emosional yang yang cukup lah ya, yang mumpuni seperti itu. Yang selanjutnya, konseling lari ke dalam hayalan, padahal tujuan utama dari bibliokonseling ini untuk membantu konseling memiliki pemikiran yang positif, yang konstruktif, dan realistis. Nah, kalau konseling sudah lari ke dalam hayalan, memang ini agak sulit kita ya. Yang terakhir adalah defensif. Defensif itu apa? Artinya konseling selalu mementahkan atau cerita-cerita atau alasan-alasan atau sikap-sikap positif yang terungkap dalam buku. Jadi selalu defense mechanism. Kita ingin contohnya begini, kita ingin mengajarkan mengenai perjuangan untuk mencapai cita-cita. Mungkin konseling yang defensif bisa saja, oh Bu, dia itu mencapai cita-citanya bukan karena kerja kerasnya, tapi menurut saya ini karena karena dia beruntung saja Bu. Seperti itu ya, defensif ya. Yang kedua, konseling tidak siap untuk berubah. Ini juga salah satu keterbatasan ya. Yang ketiga, materi buku pada subjek tertentu mungkin tidak tersedia. Kita sebagai konselor harus memiliki referensi berbagai macam buku ya. Jadi kita mengetahui buku apa saja dengan topik apa saja yang bisa digunakan dalam biblioterapi. Mungkin memang tidak semua kebutuhan konseling dapat diakomodir oleh adanya buku dengan topik yang sama seperti itu. Oleh karena itu, kita harus memiliki wide range of book ya. Kita harus memiliki banyak buku referensi seperti itu. Apabila kita ingin menjadi konselor profesional seperti itu. Baik adik-adik semuanya, itu yang saya sampaikan terkait dengan biblioterapi. Adik-adik silahkan banyak membaca dalam berbagai literatur ya, karena banyak sekali terkait biblioterapi ini. Baik itu biblioterapi, bibliokonseling ya, silahkan. Ini untuk menambah pemahaman kita terkait teknik-teknik konseling. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan sinkronus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.